Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Al-Qismu Tsani. Adapun bagian yang kedua, al-qawlu yaitu berbicara, fijtinabil ma'asi, di dalam menjauhi banyak-banyak maksiat. Bicara tentang maksiat ini, para ulama ada yang mengatakan bahwa maksiat itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ada yang membagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ini maksiat. Maksiat yang besar itu yang paling besar adalah kufur atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kufur itu, orang yang syirik itu kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Maka yang paling dibenci oleh Allah orang yang Islam terus murtad, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa yang bersifat besar adalah dosa-dosa yang mewajibkan had, mewajibkan qisas, seperti berzina, seperti membunuh, seperti mencuri, kemudian menyakiti orang tua, dan perkara-perkara yang memang dijelaskan oleh ulama tentang itu. Itu maksiat ya. Kadang dikatakan dosa. Dosa itu imbalannya, imbalan daripada maksiat yang telah dilakukan, naudzubillah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau maksiat itu dibedakan antara maksiat dan dosanya, karena dosa itu imbalan daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Maksiat ada yang besar, ada yang kecil, tapi dosa semuanya besar. Dosa semuanya besar. Artinya, kalau kita mengikuti pendapat yang itu, yang mengatakan bahwa dosa semuanya besar, jangan pernah kita menyepelekan dosa. Karena dosa yang disepelekan akan gampang bertumpuk menjadi besar. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, taubatilah. Mintalah ampunan atas kelalaian kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji, kalau kita terlanjur melakukan dosa, kita disuruh oleh Allah segera bertobat. Ya Allah, aku menyesal, aku tobat, ampuni aku. Misalkan nanti terjadi lagi, mintalah lagi. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Melakukan lagi, minta ampun lagi. Li'annahu at-tawwab. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawwab, yang maha menerima taubat. Wal jawad. Allah Subhanahu wa taala paling pelak, paling derma. Yang namanya derma itu diminta sekarang ngasih, minta lagi, ngasih lagi. Diminta lagi, ngasih terus. Al-Jawad, anal Jawad, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bersifat jud daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata sebagian ulama tentang menyikapi perbuatan-perbuatan
dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasna kamashin fawqa syauq yahdaru kullama tara. Jadi di dalam menempuh hidup ini, menjalani hidup ini, hati-hati bertindak, hati-hati berkata, hati-hati berbuat. Wasna kamashin fawqa syauq yahdaru kullama tara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di satu jalan yang banyak durinya. Jangan sampai kita tertusuk duri itu. Kalau sudah hati-hati, insya Allah lebih selamat daripada yang sembarangan. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah menganggap kecil dosa. Karena kalau dosa dianggap kecil, nanti lalai terus, melakukan terus, tertumpuk yang kecil-kecil, maka ketahuilah bahwa gunung itu adalah tumpukan kerikil. Ketika ditumpuk terus jadi besar, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar menggugurkan dosa. Ibadah menggugurkan dosa. Menjauhi maksiat itu sendiri menggugurkan dosa yang telah dilakukan. Subhanallah. I'lam, ketahuilah, anna ad-dina syatrani, akan sesungguhnya agama syatrani yaitu dua baris, arti dua bagian. Ahaduhuma, adapun salah satunya syatran, tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi meninggalkan maksiat niatkan karena mengikuti ajaran agama. Jangan meninggalkan maksiat karena kita tidak bisa bermaksiat. Tidak dapat pahala. Meninggalkan maksiat itu pahalanya besar. Lebih besar daripada melakukan taat. Kalau melakukan taat itu derajatnya, kata Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulubnya itu, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, melakukan taat derajatnya 300, meninggalkan maksiat derajatnya itu 600. Tapi yang 600 itu apabila kita meninggalkan maksiat dengan niat karena takut kepada Allah, karena malu kepada Allah. Bukan karena tidak mampu. Misal, kenapa kamu tidak minum khamr? Saya tidak punya uang untuk membeli. Ya, itu bukan itu. Bukan meninggalkan maksiat karena Allah, tapi karena tidak punya uang untuk membeli dan sejenisnya. Nah, wal akhar fi'lu ta'at. Adapun yang lain yaitu melakukan taat. Nah, melakukan taat. Wa tarkul ma'asi manahi huwal asyad. Al-manahi ma'asi sama maknanya. Adapun meninggalkan tajudna ya. Dan kondam. Adapun meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, huwa ya tarkul manahi al-asyad, yaitu yang paling berat. Yaitu lebih berat. Meninggalkan maksiat lebih berat daripada melakukan taat. Kenapa? Yang namanya melakukan taat, yang penting sehat, itu siapa saja bisa. Tapi meninggalkan maksiat ini berat. Karena maksiat ini huffat bisyahawat. Ini yang namanya maksiat ini cocok dengan dengan syahwat, dengan dengan nafsu. Fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Maka adapun taat yaitu mampu 'alaiha atas taat siapa semua orang. Wa tarku syahwat, adapun meninggalkan syahwat-syahwat, la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun, yaitu tidak mampu 'alaihi atas tarku syahwat illa as-siddiqun, kecuali orang-orang jujur. Orang jujur kepada dirinya sendiri. Orang jujur kepada Allah. Orang jujur kepada Rasulullah. Orang jujur kepada syariat. Walidzalika, dan karena itu qala Rasulullah. Karena itu apa al-madhkur at-ta'a yaqdiru 'alaiha ila akhirih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajarus su'. Adapun orang yang hijrah, man yaitu orang, hajara yang meninggalkan, man as-su'a, akan kejahatan atau dosa. Wal mujahid, adapun orang yang jihad, man yaitu orang jahada yang memerangi atau berjihad, man hawa, akan nafsunya man. Jadi kalau dikatakan kalau sekarang nggak ada hijrah lagi,
Tidak ada hijrah seperti Rasul. Ini definisinya. Hijrah milenial, hijrah masa kini adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu hijrah masa kini. Jadi perang fisabilillah ada di setiap tempat, walaupun di negeri damai sekalipun. Fisabilillah, apa itu mujahid fisabilillah di negeri damai? Yaitu mujahadatun nafs, mujahadatul hawa, mujahadatul syaitan. Ini lebih berat. Wa'lam, dan ketahuilah, innaka, akan sungguhnya kamu, innama ta'sillaha ta'ala, yaitu pastinya bermaksiat kamu akan Allah Ta'ala, bijawarihik, dengan anggota-anggota tubuhmu, dengan lisan, na'udzubillah, dengan penciuman, na'udzubillah, dengan mata, na'udzubillah, dengan kuping, na'udzubillah, dengan tangan, na'udzubillah, dengan kaki, na'udzubillah, dengan senggol menyenggol, na'udzubillah. Wahiyya, hale adapun jawarih, ni'matun minallah, yaitu nikmat dari Allah. Alaika, atas kamu, wa amanatun, dan amanah, ladaikah, di sisimu. Ini badan amanah dari Allah dengan segala jawarihnya. Diri kita ini amanah dari Allah. Kenapa kamu pergunakan untuk durhaka kepada Allah? Fasti'anatuka, maka adapun pemakaianmu, binikmatillah, ini makna asalnya fasti'anatuka, maka adapun isti'anatuka, membuat pertolongannya kamu. Jadi enggak sulit untuk dipahami. Maka adapun penggunaanmu atau menggunakanmu, binikmatillah, akan nikmatnya Allah Ta'ala, halim maha tinggi Allah, ala maksiatin, atas maksiat, ghayatul kufran, yaitu ujung kekufuran. Seharusnya kamu bersyukur, mensyukuri yang telah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dengan mengembalikan nikmat itu di jalan Allah sesuai syariat Allah. Kenapa kamu malah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka kepada Allah? Maka orang yang maksiat itu kufur nikmat. Ini yang dimaksud ghayatul kufran, ujung kekufuran, ai kufrun ni'mah, tidak pandai bersyukur. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'aka Allahu wa yatutuyan. Adapun khianatmu di dalam amanah, auda'aka Allahu, yang apa namanya, mengamanahkan, akan amanah, Allahu, siapa Allah, kah, kepadamu. Ini ada kalimat iyyaka, ini auda'a, yang mengamanahkan atau yang menitipkan, kah, kepadamu, akan amanah, Allah, siapa Allah, ghayatut tughyan, yaitu ujung pengkhianatan. Ujung pengkhianatan. Ini kita diberi amanah tangan dan lain sebagainya. Kenapa kamu gunakan untuk maksiat? Maka itu adalah ujung daripada pengkhianatan, atau puncak gayah itu ya. Puncak atau ujung lah. Enak puncak ini. Puncak itu yang paling tinggi lah. Candreng matur pungkasan. Fa inna a'dha'aka ra'ayak, maka sungguhnya anggota-anggota tubuhmu, ra'ayakah, yaitu rakyat-rakyatmu. Fandur kaifa tar'aha, maka pikirlah, makna asalnya lihatlah, lihat dengan akal. Maka pikirlah, kaifa tar'aha, akan bagaimana, tar'aha, nguan. Apa bahasa Indonesia nguan? Mengembala kamu atau mentasarrufkan kamu, akan ya ra'ayak. Jadi bagaimana, dari mana, ke mana, dari mana anggota tubuh kita ini bereaksi, maka kita harus tahu dan bisa mengaturnya. Fakullukum ra'in, maka adapun semua kalian ra'in, yaitu pengembala.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Adapun semua kamu mas'ulun, yaitu bertanggung jawab atau ditanyakan, an ra'iyatih, dari rakyatnya, yakul. Jadi kita ini semua adalah penguasa, minimal penguasa terhadap diri kita sendiri, di mana kekuasaan itu adalah murni amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, anna jami'a a'dha'ika, akan sungguhnya semua anggota badanmu, satashhadu alaik, yaitu akan bersaksi, ya jami' a'dha'ik, alaika, atas kamu, berat atas kamu, fi urusatil qiyamah, di urusatil qiyamah, di saat-saat kiamat atau di padang kiamat, bilisanin dalikin, dengan lisan yang fasih, yafdahukallahu ta'ala ala mala'in minal khalaik, yang membuka kepadamu siapa Allah, yafdahu, yang membuka kepadamu siapa Allah Ta'ala, ala mala'in, atas kumpulan, minal khalaiki, dari banyak-banyak makhluk. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, di hari yang bersaksi alaihim, atas mereka, alsinatuhum, apa lisan-lisan mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, warjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan perkara yang ada mereka ya'malun, yaitu berbuat mereka. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al-yawm nakhtimu ala afwahim, di hari ini, di hari kiamat, nakhtimu, membungkam aku, kata Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara na kepadaku, aidihim, nah, apa tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi apa kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan perkara yang ada mereka, yaitu berbuat mereka. Fahfadh jami'a badanik, maka jagalah akan semua badanmu, khususan, dan hal khusus, a'dha'aka, akan anggota badanmu, as-sab'ata, yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, maka sungguhnya neraka jahanam, ya laha, bagi jahanam, sab'atu abwab, apa, yaitu 7 pintu, likulli babin, yaitu bagi tiap-tiap pintu, minhum, dari sab'ah, juz'un maksum, adapun bagian yang maksum, telah dibagi. Wala yata'ayyanu litilkal abwab, dan tidak tentu, litilkal abwab, akan itu banyak-banyak pintu, illa man, kecuali orang, asa, yang durhakaman kepada Allah Ta'ala, bihadihil a'dha, dengan ini banyak-banyak anggota badan. Wahia, adapun hadil a'dha as-sab'ah, adapun hadil a'dha, al-ainu, yaitu mata, wal udhunu, dan 2 kuping, wal lisan, dan 3 lisan, wal batnu, dan 4 perut, wal farju, dan 5 farji, wal yadu, dan 6 tangan, wal rijlu, dan yang ke-7 yaitu kaki. Ammal la'in ila akhirih, wallahu alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.